Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Bertemu lagi sama Miss Vina. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris lagi ya. Kemarin kita udah belajar tentang introduction atau perkenalan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pronouns. Pronouns di sini dibagi menjadi ada subjektif, ada objektif, ada posesif. Oke, pernahkah kalian mendengar kata pronouns? Mungkin entah di TV, entah di internet atau di mana gitu. Kalau belum, oke kita let's check. Miss, apa sih itu pronoun? What is pronoun? Kalau dalam bahasa Indonesia, pronoun itu kata ganti. Gampangannya kayak gitu ya. Kata ganti yang kayak mana sih, Miss? Nah, yang kayak gini, saudara-saudara. Lihat. Ada di sini, yang pertama itu subjective pronouns atau kata ganti yang bersifat sebagai subjek. Kalian tahu kan subjek? Kalau kalian membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, itu ada susunan kalimatnya SPOK. Ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Sama, dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, ini subjeknya ada I, ada you, ada she. She itu apa? Dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki. Iya, pintar. Nah, selanjutnya ada it. Artinya itu atau kata ganti apa ya biasanya? Kata ganti benda. Ada we, ada they. Sampai sini paham ya tentang subjektif pronounnya di sini. Nah, nanti kalau dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu kata ganti itu ada disebut kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kamu cukup tahu yang mana itu singular, kata ganti yang single atau tunggal, dan jamak atau lebih dari satu. Di sini yang mana yang single? Ayo. Ada gampangannya kayak gini. She, he, it itu kata ganti singular. Kalau ayu, dewi itu yang plural atau jamak. Oke. Kita next ke contoh ya, contoh-contohnya nih. Ada I love Indonesia. I itu sebagai subjek, love itu sebagai predikat, Indonesia itu sebagai objeknya. Nah, apa artinya? Aku cinta Indonesia. Oke, yang kedua ada you buy a novel. Kamu di sini kan sebagai subjek membeli sebuah novel. Yang ketiga ada we study English. Kita belajar bahasa Inggris. Nah, ada note di sini. It itu kata benda atau kata hewan yang sifatnya tunggal. Jadi, kalau kamu mau menggunakan kata it, itu merujuk ke kata benda. Contohnya, lampu atau mungkin meja. Tuh, kamu bisa pakai it. Atau hewan, tapi bukan hewan peliharaan ya, hewan. Entah itu harimau, singa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada objective pronoun. Nah, objective pronoun ini kata ganti yang bersifat objek. Nah, objek itu tadi kan setelah kata kerja atau setelah predikat. Yang pertama itu ada me, ada you, her, him, ada it, us, them. Me itu dari kata I, you dari you, her itu dari she, him dari he, it, us berarti dari we, them dari they. Contohnya, you can call me Miss Vina. You, kamu, can, bisa, call, memanggil, me, aku. Nah, ini nih, me di sini itu menunjukkan dia sebagai objek. Tapi namanya objective pronouns karena dia aku yang sebagai objek. Artinya kamu bisa memanggilku Miss Vina atau memanggil saya Miss Vina. Yang kedua, ada I see them now. Aku melihat mereka sekarang. Yang ketiga ada do you know him? Do you know him? Apakah kamu
tahu him itu dia, laki-laki atau perempuan? Iya, betul, laki-laki. Nah, di sini ada catatannya. Objective pronouns biasanya berada di belakang kata kerja. Ingat-ingat ya. Call itu kata kerja atau verb. See itu kata kerja. No itu juga kata kerja. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ada possessive adjective. Possessive adjective itu yang kayak mana, Miss? Kayak gini. Di sini kita lihat dulu ya, macam-macamnya itu ada apa aja. Ada my, ada your, ada her, his, its di sini. Ada our, ada their. Nah, gimana Miss penggunaannya? Kita lihat di sini. Possessive adjective harus diikuti kata benda atau noun. Kenapa harus diikuti kata benda? Supaya my, your, her, dan selanjutnya itu bisa berbunyi. Nah, contohnya nih biar kamu lebih jelasnya lagi. Yang pertama, her books are interesting. Her books di sini, her di sini kan sebagai possessive adjective. Nah, books-nya itu sebagai noun. Jadi, ada yang tahu artinya? Artinya itu buku-buku dianya perempuan ya, sangat menarik. Iya, betul. Yang kedua, our class is so dirty. Our di sini sebagai possessive adjective kan? Nah, kelasnya di sini sebagai noun. Artinya apa? Kelas kita atau kelas kami is so dirty, sangat kotor. Nah, yang ketiga ada reading is my hobby. Yang mana di situ yang menunjukkan possessive adjective? Ya, betul yang my. Nounnya yang mana? Hobi. Iya, betul. Reading is my hobby. Artinya membaca adalah kegemaranku atau kesukaanku atau hobiku. Nah, yang terakhir nih, ada possessive pronouns. Apa itu possessive pronouns? Possessive pronouns itu kata ganti kepemilikan. Nah, langsung aja ya. Mine itu artinya ada yang tahu? Iya, betul. Milikku. Yours itu artinya milikmu. Hers, milik dia perempuan. His itu milik dia laki-laki. Ours itu milik kita. Theirs itu milik mereka. Contoh nih, contoh. Yang pertama, that cat is mine. Artinya apa? Kucing itu milikku. Nah, yang kedua ada I am yours. Artinya, aku milikmu. Ya, oke. Nah, yang ketiga ada the uniforms are theirs. Artinya, seragam-seragam itu milik mereka. Oh iya, mungkin ada yang tanya, Miss, itu kok it-nya nggak ada ya? Nah, ini dia. It tidak memiliki bentuk possessive pronoun. Ingat ya, it itu nggak punya bentuk possessive pronoun. Nah, ini Miss udah mengelompokkan subjective pronoun itu begini, objektif begini, sampai possessive pronoun. Lihat di situ kan, it's-nya nggak ada. Oke, bisa kamu tulis itu nanti di buku catatan kamu. Oke, let's try answer it. Coba, kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Kamu paham apa enggak? Coba. Yang pertama, this is my laptop. This laptop is bla bla bla. Kira-kira jawabannya apa? I, atau me, atau mine? Coba. Silahkan kamu jawab nanti di kolom komentar ya. Nah, soal yang kedua. Bla 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 have two pencils. Apakah itu your? Apakah itu you? Atau hers? Nah, nanti kamu jawab soal ini di kolom komentar. Coba nanti siapa yang betul dan siapa yang salah. Oke, sekian dari Miss Vina. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung kontak Miss Vina.
Kalau masih kurang paham silahkan diberikan kritik dan sarannya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.